Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Rizky Mubarokah. Sekarang kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah teks eksposisi. Sub pencapaian. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan teks eksposisi yang diperdengarkan atau dibacakan. Materi yang akan kita bahas minggu ini ialah ada 2 poin. Yang pertama, struktur teks eksposisi, dan yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3, yakni ada tesis berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, ada rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen si penulis. Ketiga, ada penegasan ulang. Di bagian ini sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau juga bisa disebut dengan simpulan. Sekarang mari tesis struktur. Tesis: jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Bagian itu disebut dengan tesis karena mengenalkan permasalahan utama, kemungkinan musnahnya hutan. Bagian itulah yang kemudian menjadi fokus utama pembahasan teks tersebut. Sekarang kita mari amati untuk rangkaian argumennya. Pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, kecenderungan justru semakin memburuk. Kebakaran hutan masih terus terjadi, penebangan liar semakin meningkat, diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Sekarang kita akan menuju ke penegasan kembali. Rupanya kedua masalah itu belum cukup. Pemerintah menambah rencana pembukaan kawasan hutan lindung untuk areal pertambangan. Kebijakan tersebut jelas semakin menyempurnakan derita hutan Indonesia. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan dari paparan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata kedua masalah itu belum cukup. Kebijakan tersebut jelas akan semakin terus memburuk. Dalam bagian kaidah kebahasaan teks eksposisi, perhatikan kata-kata yang digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya, kita mempunyai suatu judul teks eksposisi, nasib hutan kita semakin suram. Yang pertama, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik kehutanan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah pertambangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, dan sektor kehutanan. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi kualitas, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologisnya, keterangan waktu, ataupun kata-kata yang menyatakan perbandingan, pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Berbeda halnya namun menyajikan teks eksposisi. Sub pencapaian. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya, dan lain-lain, dalam wujud secara lisan ataupun tertulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan dan aspek lisannya. Untuk di bagian ini, materi yang akan dibahas, yang pertama langkah-langkah penyajian, dan yang kedua kegiatan penyuntingan. Langkah-langkah penyajian.
Dalam penyajian suatu teks ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Dan yang ketiga, mendaftarkan topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Untuk contohnya, yang pertama, pentingnya penanganan sampah dalam menghadapi datangnya musim penghujan, kesemrawutan kehidupan di kota. Yang ketiga, pola hidup masyarakat di kota dalam membuang sampah. Yang keempat, sikap-sikap pemerintah dalam penanganan sampah. Akibat bencana dalam lingkungan. Yang keenam, solusi penanganan. Nah, sekarang kita ke bagian kegiatan penyuntingan. Unsur-unsur yang perlu disunting dalam teks eksposisi meliputi ada 3. Yang pertama, aspek isi terkait daya tarik isu, kelugasan argumen, dan kelengkapan fakta. Mungkin pula berkenaan dengan keakuratan ataupun ketepatan fakta yang di dalamnya. Yang kedua, aspek struktur penyajian terkait dengan kelengkapan dan ketetapan susunan antar bagian teks. Yang ketiga, aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik teks eksposisi. Nah, untuk tugasnya, bacalah sebuah teks eksposisi dari media cetak atau internet, catatlah judul penulis dan sumber teks. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.